Ada kabar dari teman yang memberitahukan bahwa Pati Huta Barat relawan Ganjar Mahfud pada tanggal 19 kemarin ditangkap, disebut menyebarluaskan pembicaraan seorang Dandim dan Kapolres juga Bupati di suatu daerah. Padahal yang namanya Pati Huta Barat ikut memposting itu tanggal 14, sedangkan viralnya video bocornya percakapan seorang pejabat Bupati dan Dandim dan Polres itu ya tanggal 4 Januari. Kok yang ditangkap relawan Ganjar segitu paniknya, bro? Segitu paniknya, bro. Tetangga kita sebelah panik ya, semuanya diciduk, semuanya di sini bilang memviralkan. Banyak orang, saya pertama juga melihat postingan yang bocor itu ya, percakapan seorang pejabat mengenai tambang dan tambang, juga ada mengenai pemenangan dan pemenangan itu udah lebih awal. Kok baru dilaporkan tanggal 19 diciduk dengan banyak orang, pasal berlapis pula, bro. Aneh hukum ini, Pak Lurah. Halo Pak Lurah, sedangkan yang namanya ketua KPK Firly jelas-jelas di situ korupsi, dibebaskan, tidak ditahan. Aneh nggak ini hukumnya Pak Lurah si Mukidi ini sekarang ini? Aneh kan? Ya kan? Orang yang menyebarluaskan percakapan seorang yang berpangkat dan seorang bupati ya, itu yang pertama kali nggak ditangkap karena pro mereka, ya kan? Karena sahabat mereka, relawan mereka, orang yang pertama kali menyebarluaskan. Ketika orang memposting ulang, ya, orang yang memposting ulang yang ditangkap. Aneh nggak? Aneh nggak? Kira-kira, Pak Lurah, dengar nggak sih? Buka telinga, jangan buta, jangan tuli deh, ya. Sekarang ini relawan-relawan Ganjar nggak boleh banyak bicara, semuanya harus ditangkap, semuanya harus diintimidasi. Dikenakan pasal itu ke pasal ini yang dari kepolisian. Aneh nggak? Aneh nggak kira-kira? Yang IT lah, yang undang inilah, yang itulah. Tapi orang yang pertama kali menyebarluaskan pemberitaan itu tidak ditangkap karena orang itu relawan Prabowo. Ya kan? Aneh kan? Orang yang memposting ulang pada tanggal 19 ditangkap. Orang yang pro yang namanya membocorkan itu tanggal 4 Januari tidak ditangkap, bebas Pak Lurah. Lalu relawan Ganjar, tangkapin, kami tangkapin semua kalau kami bicara Pak Lurah. Ngalahin PKI nih Pak Lurah nih sekarang Mukidi. Ya, dengar Pak Mukidi ya. Sekarang ini kamu menghancurkan semua hukum, konstitusi dileburkan semuanya. Bagaimana rakyat nggak marah? Semuanya pada marah, ya kan? Yang selama ini so santun, semuanya. Yang lebih aneh lagi ya buat Pak Lurah dan Pak Mukidi ini ya. Sekarang ini yang namanya ketua KPK yang kemarin kasus besar-besaran ya di badan KPK yang namanya Firly tidak ditahan, bebas. Ada apa dengan Mahkamah Agung? Ada apa dengan jaksa Pak Lurah? Ada apa dengan kepemimpinan Pak Lurah saat ini? Mari berpikir, ya rakyat. Apa nyuruh rakyat ini perang? Ini yang dikatakan Prabowo bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Karena di kepemimpinannya maksudnya kan, karena Pak Jokowi mau menyerahkan yang namanya negara ini ke tangan Prabowo gitu kan? Supaya Indonesia ini bubar. Karena negara orang lain memprediksi Indonesia udah tidak ada. Ya toh, tuh mudah-mudahan tuh disimak, didengar, masuk ke telinganya Pak Mukidi sama Pak Lurah nih, ya. Semua relawan-relawan sekarang mulai diintimidasi, tangkap nangkap. Tapi orang yang pertama menyebarluaskan pemberitaan itu
bocornya pembicaraan seorang Dandin dan seorang Polres tidak ditangkap pada tanggal 4 Januari. Aneh kan? Juga ketua KPK bebas tidak dihukum, kesandung kasus besar-besaran. Salam waras untuk Mukidi yang penghancur yang namanya undang-undang sekarang ini.